Mari kita bersama saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat 21. Kisah pasal yang ketiga, saya baca satu ayat saja, dalam ayatnya yang ke-21. Saudara yang bisa mengikuti ibadah ini, saudara bisa baca Alkitab bersama-sama dengan saya. Kita suarakan itu suara firman, saudara. Menyuarakan firman, menyuarakan kuasa. Sudah? Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21, 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Allah. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang sedang ibadah mengikutinya di rumah. Saudara, mari kita mau belajar bersama nilai yang besar dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bicara tentang pemulihan, saudara. Khotbah ini nanti akan saya sambung minggu depan pada hari Minggu. Karena ibadah live begini, saudara, jangan terlalu panjang. Kurang kaki itulah yang kehabisan kuota. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sebuah kebenaran firman Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus naik ke sorga, oleh firman Allah katakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan kemudian Alkitab menulis bahwa sampai segala sesuatu telah pulih, baru dia boleh datang, saudara. Mari kita lihat firman Allah, saya baca kembali. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat dalam sejarah dari Tuhan Yesus, dia datang dalam wujud lahir di muka bumi. Kemudian Alkitab menulis sesudah dia lahir, dia mengalami kematian. Lalu kemudian dia mengalami kebangkitan. Lalu kita melihat yang berikut ini, dia naik ke sorga. Yang pada hari ini, kenaikan Yesus ke sorga, kita rayakan dalam ibadah di hari, ini hari apa? Kamis ya. Ingat saudara, kenaikan Yesus ke sorga pada tahun 2020 ini cuma satu kali mau backing. Nanti tahun depan lagi. Nah, mari kita belajar bersama dari firman Allah bahwa kenaikan Yesus ke sorga tujuan utamanya adalah memulihkan gereja. Saya mau bicara pemulihan, saudara ya. Istilah pemulihan seringkali orang dengar waktu orang sakit, saudara. Jadi setelah dia sakit, sudah dinyatakan oleh dokter, oh so boleh pulang. Tapi dia tidak langsung sembuh, saudara. Dia harus melewati yang namanya proses pemulihan. Nah, saudara tahu pemulihan itu, sekali lagi saya ulangi, orang yang baru sembuh dari sakit, dia melewati proses pemulihan. Ada yang dokter bilang, dia harus 3 bulan istirahat, harus 6 bulan istirahat. Itu namanya proses pemulihan. Nah, saudara tahu bahwa pemulihan gereja Tuhan dimulai dari sebuah penderitaan yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Makanya saudara, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mau dipulihkan, kita harus siapkan diri untuk berkata, Tuhan, aku rindu di peristiwa kenaikan Yesus di tahun 2020 ini, aku rindu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, saudara, perhatikan baik-baik. Satu hal kita mau kasih tahu, Tuhan Yesus lebih tertarik
memulihkan hidupku dan hidupmu, merubah hidupku dan hidup saudara, daripada mau pulihkan itu yang terjadi di luar sana. Orang dia berdoa hari-hari ini, oh Tuhan tolong pulihkan. Tuhan bilangnya enggak. Yang Tuhan lebih senang mau pulihkan bukan yang terjadi di sekitar kita yang telah menyebabkan Indonesia mengeluarkan dana 400-an triliun, saudara. Mau pulihkan ekonomi Indonesia. Tapi kita kasih tahu, Tuhan lebih tertarik pulihkan hidupmu, hidupku, daripada yang sedang terjadi di sekitar Anda. Kenapa? Kalau Tuhan sudah lihat orang-orang percaya telah dipulihkan, mereka bisa menyatu di dalam doa, dan doa orang-orang yang dipulihkan Tuhan, doa itu yang didengar oleh Tuhan. Haleluya. Makanya lewat khotbah di perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, saya minta seluruh jemaat stop bicara soal ini wabah. Kita tidak suka aja sebut itu, saudara. Kita lebih senang pakai istilah Alkitab, wabah. Kenapa? Karena ini wabah ini adalah strategi iblis untuk menakut-nakuti orang, dan ternyata dia berhasil hari-hari ini membuat banyak orang tidak bisa ibadah bersama. Makanya saudara, kalau ada WA angka Jo Firman, daripada saudara berita-beritakan segala macam itu barang itu. Haleluya. Supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Hari-hari ini semua orang sedang bergumul, saudara. Ada satu hal yang menyenangkan kita, saudara. Kemarin saya nonton video terjadi di India. India mereka buang baal-baal mereka, patung-patung yang mereka anggarkan dengan triliunan rupiah, saudara. Mereka buang semua. Yang lain mereka bakar. Kenapa? Ternyata ini patung-patung sesembahan ini tidak bisa menolong kami dari wabah yang ada sekarang ini. Momentum bagi gereja untuk beritakan Injil bahwa hanya Yesus yang menjadi tempat perlindungan dan bukan patung-patung itu, saudara. Kita mau kasih tahu kalau India berani melakukan hal itu. Harusnya gereja berani membuka diri untuk apa? Dipulihkan oleh Tuhan. Orang mungkin menuntut Tuhan, pulihkan kok kita pe istri. Tuhan bilangnya enggak, ngana dulu. Atau mungkin ada istri berkata, pulihkan suamiku. Tetapi Tuhan bilang, ngana dulu. Ini inti utama dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Makanya Tuhan lebih senang melihat orang-orang percaya ketika dia ada di dalam kebenaran firman Allah. Hari-hari ini hari-hari ujian, saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, tapi orang yang jauh dengan Tuhan akan semakin jauh dengan Tuhan. Kenapa? Saya bilang ini strateginya iblis. Gereja tak besar-besar. Mana gereja-gereja sekarang ada orang datang di gereja? Takut. Tetapi bersyukur kemarin saya lihat ada satu jemaat yang pernah kami layani di Lumpias, dia hamba Tuhan di Selayar. Dia tunjukkan di FB bahwa mereka telah dapat izin dari kepolisian untuk apa? Ibadah. Nah, kurang mulia jemaat datang atau nyanda. Bisa ibadah di gereja sekarang, tapi orang belum, saudara, belum bisa. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa mari kita buka hati bagi Tuhan untuk proses pemulihan Tuhan. Nah, kalau Tuhan mau pulihkan, saya katakan kita harus buka diri, saudara. Kita harus bersyukur sebab target yang Allah pulihkan adalah orang-orang percaya. Dulu malas ibadah, lewat peristiwa kenaikan Yesus Kristus, orang jadi rajin, saudara. Itu namanya dipulihkan. Tapi kalau hidup kita tidak pernah terdorong maju untuk merubah hidup ini, orang tetap malas. Tidak ada guna ini kenaikan Tuhan Yesus bagi saudara. Dia akan lewat begitu saja. Malas ibadah, malas berdoa. Di gereja ini kami setiap malam mengadakan ibadah doa, saudara.
Apalagi harusnya gereja Pantekosta di Indonesia setelah perayaan kenaikan Yesus ini semua langsung dengan doa 10 malam. Saya harap jemaat yang ikut ibadah ini selenggarakan itu 10 malam itu, saudara. Umat muslim saja bikin doa dalam rangka Ramadan 1 bulan penuh dorang baking. Harusnya orang gereja lebih dari dorang, saudara. Orang cuma 10 malam. Tapi ada begitu banyak orang yang tidak punya waktu dengan Tuhan. Tetap malas, tidak berubah. Tidak suka berkorban. Tapi kalau jemaat Elim, haleluya. Saya senang sekali dengan jemaat Elim. Kita kasih tahu saudara, korban-korban yang saudara bawa di pastori, belum ada yang gembala dan ibu rohani ada makang, saudara. Semua kami salurkan. Haleluya. Kenapa? Saya lebih senang melihat hamba-hamba Tuhan dan jemaat itu sampai di jauh-jauh. Semua kami sudah salurkan. Belum ada satu karung yang ibu rohani ada kasih masuk di kamar, tidak ada. Semua kami salurkan. Kecuali makanan saudara bawa, tidak mungkin komentar mau salurkan, saudara. Iya toh? Haleluya. Kalau ada di rumah bawa kemari. Nah, kita tidak mau salurkan itu. Kita mau makan itu, saudara ya. Kalau dulu malas berkorban, sekarang oleh kenaikan Yesus menjadikan kita senang berkorban, saudara. Jangan tahan-tahan, saudara. Alkitab bilang memang ini ujian luar biasa. Di masa-masa sukar orang berkorban, aduh berat, saudara. Rasanya berat. Tapi puji Tuhan di pastori ini sudah ratusan karung keluar, saudara. Untuk apa? Membantu hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang kurang beruntung. Tapi dari mana? Dari jemaat Tuhan, puji Tuhan. Kalau dulu mungkin malas bawa perpuluhan. Sekarang berubah bawa perpuluhan, saudara. Jemaat Elim, wow puji Tuhan. Semua bawa kecuali yang nyanda. Haleluya. Nah mari kita lihat selanjutnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pemulihan Allah, pembaharuan Allah dapat terjadi waktu kita meresponinya dengan membuka hidup ini. Katakan amin. Jangan orang cuma hafal itu lagu, saudara. Ada itu lagu kan DP akhir begini. Pulihkanku bagaikan tanah kering. Orang so hafal bagus. Tetapi di petir akhir itu simak baik-baik supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Perhatikan baik-baik, roh di sini adalah roh kita, saudara. Pikiran kini adalah pikiran kita. Makanya lihat kerinduan Allah yang terbesar untuk mengalami proses pemulihan itu dari dalam, saudara. Roh kita, di mana roh kita bertujuan untuk menyatu dengan roh Allah. Jadi waktu kita menyembah Bapa, kita akan menyembah Bapa di dalam roh. Dalam roh ini, roh manusia kita menyatu dengan roh Bapa. Ada saatnya kita berdoa, kita tidak tahu mau bicara apa lagi. Tapi waktu rohmu menyembah Bapa, Alkitab menulis bahwa roh itu dia bicara kepada roh Allah. Lalu roh Allah mengerti apa maksud roh kita. Perlu ada pembaharuan roh kita, saudara. Tetapi yang bisa membaharuinya hanyalah dengan firman dan Roh Kudus. Lalu yang kedua di sana, pikiran. Ini pikiran ini seringkali, saudara, menjadi jerat untuk diri kita sendiri. Waktu kita memulai sebuah perjalanan, lalu pikiran saudara negatif, saudara berpikir, kita berusaha paling kok ini hari soe terus, saudara. Ini tuh pikiran. Makanya baru ini pikiran orang yang punya pikiran Kristus, orang yang punya perasaan Yesus, dia selalu positive thinking. Dia selalu berpikir positif. Memang di masa-masa ini membuat orang, saudara, jadi apa ya? Ketakutan. Ada tamu jo datang di rumah, orang dah pikir-pikir, kurang kaki orang ini. Coba saudara lihat. Kalau boleh semua rumah sekarang ditutup, saudara.
Tidak boleh lagi terbuka. Ada ketakutan. Tetapi kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, itu menunjukkan bahwa hidup kita sedang bertumbuh ke arah Dia. Jangan halangi Allah bekerja karena kita batasi dengan pikiran kita. Mau pi mana? Aduh mau pi sana mar, susah kok tanpa parkir, so susah lebih dulu. Ada teman saya saudara seorang pengacara, tiap kali jalan dia bilang sial lagi. Kita bilang baru mulai berjalan dia bilang sial. Sial terus angko saudara. Kenapa? Ini pikiran. Bahaya sekali ini pikiran ini kalau tidak punya firman. Tetapi waktu engkau memperkatakan firman, maka kuasa firman itulah yang akan membimbing hidupmu dan engkau akan melihat kemujuran dan keberhasilan. Kolose pasal 3 ayat 10 masih mirip dengan Efesus 4:23. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara lihat bahwa orang-orang yang dibaharui bukan cuma satu kali. Hari Senin dibaharui, terus Selasa dibaharui, terus Rabu dibaharui. Karena Alkitab tulis terus menerus secara kontinu. Jangan hari Minggu baru, hari Selasa tua. Jangan saudara. Terus menerus. Tujuannya untuk apa? Supaya kita beroleh pengetahuan yang benar. Ada banyak orang yang tidak punya pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Makanya gampang tersesat saudara. Orang-orang yang punya pengetahuan yang benar dengan firman Allah, mereka adalah gereja yang kuat. Tidak mudah tersesat. Akan membuat dia selalu pasrah. Tuhan, kita cuma tahu satu, Engkau mengasihi aku karena aku juga mengasihi Engkau. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi hidup baru, hidup yang dipulihkan adalah kerinduan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau kenaikan Yesus ini adalah dalam rangka memulihkan gereja, jangan sia-siakan ini waktu ini saudara. Kita tidak tahu berapa lama kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Jangan sampai waktu Tuhan datang belum pulih-pulih, masih sakit terus. Sakit itu malas tadi saudara. Malas, nanti saudara terjemahkan itu malas semua itu dari mana? Apalagi sota lalu lagi saudara, ibadah cuma di rumah, kong saudara cuma di tempat tidur, sota lalu saudara. Keterlaluan, bayangin ibadah di rumah cuma pakai live. Nanti hari Minggu saudara saya sambung dengan bagaimana sikap ibadah kita orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Nah mari kita lanjut saudara, bahwa Tuhan Yesus saudara tidak mau dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak mau mempercayakan sorga kepada orang-orang yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan tidak akan pernah percayakan sorga kepada orang-orang yang belum hidup baru. Makanya Kolose tadi dia mau supaya kita beroleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya, tentang sorga. Kalau pengetahuan kebenaran kita sempurna, Tuhan percayakan sorga itu kepada saya dan saudara. Katakan amin. Sorga itu saudara baca dalam Roma pasal 14 ayat 17. Bagian akhir sorga itu bicara soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Sederhana ini firman Allah sebenarnya sudah. Tidak usah terlalu jauh berpikir. Sederhanakan ini firman. Tuhan, aku bersyukur sebab aku telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menikmati sorga selama saya hidup di muka bumi ini. Sorga bukan nanti di sorga.
Tetapi sorga adalah ketika kita masih menumpang di dunia ini. Makanya kenapa doa Bapa kami ditulis, datanglah kerajaanmu. Ini tuh kerajaan Allah. Soal kebenaran, berpikir benar, bertindak benar, bicara benar. Itu tuh sorga, saudara. Lalu yang kedua, ada damai sejahtera. Damai dengan tetangga, damai dengan sesama jemaat, damai dengan semua orang. Itu tuh sorga, saudara. Orang kalau so tidur, waduh puji Tuhan, orang ada di dalam gendongan Tuhan. Kenapa? Ada damai. Ada orang tidak jatah sono, saudara. Karena berpikir bagaimana cara kita mau kasih rugi pada orang. Tidak ada damai. Lalu yang terakhir dalam ayat ini, ada sukacita. Haleluya. Ada sukacita bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan tidak suka melihat ada orang percaya tidak punya sukacita. Kalau soalnya tidak ada sukacita, mari kembali duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku rindu mau bersukacita di hari ini. Puji Tuhan, mari saudara sekali lagi target Tuhan untuk menikmati rahasia kenaikan Yesus di tahun 2020 supaya engkau dibaharui. Saya baca ayat terakhir. Mazmur 51 ayat 10. Lalu kemudian minta supaya dibaharui Tuhan torang pe batin. Itu yang saya bilang, ini bagian paling dalam, saudara. Dan hanya firman dan Roh Kudus yang mampu merubah hidupmu. Pada waktu engkau membuka diri bagi Tuhan, maka Roh Kudus akan membaharui kita. Makanya perlu ada kerjasama. Jangan kita selalu pasif, saudara. Selalu berdoa, Tuhan kalau boleh aku dibaharui, tapi keluar langsung negatif thinking. Tidak boleh. Kita harus kerjasama dengan Roh Kudus hari-hari ini. 10 malam ke depan, malam di mana gereja Tuhan akan berenang-renang di dalam kemuliaan Allah melalui hari pencurahan Roh Kudus. Akan rayakan 2 minggu yang akan datang. Gunakan ini kesempatan, saudara, untuk pada saat dia datang membawa upah bagi kita semua yang percaya kepada dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan sambung khotbah ini pada hari Minggu yang akan datang tentang pemulihan bagi gereja Tuhan.